Shopee bawa-bawa tim pengacaranya untuk menyengketakan, untuk melaporkan, untuk membawa ke jalur hukum nasabah yang gagal bayar. Nah, kalau udah kayak gini, gimana urusannya? Kira-kira gimana solusinya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah gagal bayar di Shopee ya, baik Shopee Paylater maupun S-Pinjam. Karena banyak banget teman-teman yang bermasalah di pinjol ini. Ya, saya sebutnya pinjol aja ya, meskipun Shopee kita kenal sebagai e-commerce, tapi kan kita bahasnya di S-Pinjam dan S-Paylaternya. Karena aneh aja, nyebut Shopee pinjol itu agak aneh memang. Saya pun juga agak risih. Nah, cuman masalahnya adalah di sini kita harus berhadapan dengan tim penagihannya. Ketika kita dibicarakan atau mungkin secara halus gitu ya, diberikan peringatan harus membayar dengan cara ya Shopee akan membawa tim pengacaranya, akan menuntut secara hukum, secara perdata di pengadilan negeri dan lain sebagainya untuk menyiapkan kasus seperti ini. Saya rasa ini jangan ditelan mentah-mentah. Jangan apa ya istilahnya? Jangan dianggap serius-serius banget. Karena bisa jadi itu hanyalah gertakan, bisa jadi itu adalah statement yang memang ditujukan untuk membuat kalian takut, resah, gelisah, dan membuat kalian ya mau nggak mau harus cari uang apapun caranya, apapun yang terjadi. Nah, ini sangat disayangkan jika itu sampai terjadi ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ketika kita gagal bayar, ketika kita telat bayar di aplikasi Shopee atau pinjaman online yang legal, yang resmi seperti Shopee yang ada izin operasionalnya, sebenarnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas ya, karena ini tidak akan mungkin terjadi. Ya mungkin kalau kalian takut nanti kalau sama polisi gimana, di penjara gimana dan sebagainya, itu nggak akan mungkin terjadi. Tapi bang, itu kok tim pengacaranya bisa menuntut kita? Ya memang bisa, secara hukum bisa. Mereka punya badan hukum, mereka berhak untuk melakukan gugatan dan penuntutan kepada kita. Namun nyatanya apakah benar-benar dilakukan atau tidak, itu kan yang masih jadi misteri. Nah, kebanyakan ya nggak ada sih yang benar-benar menuntut secara hukum atau secara perdata. Kebanyakan rata-rata cuman gertakan aja yang sebenarnya juga nggak ada ujungnya, nggak kelihatan ujungnya seperti itu ya. Jadi nggak usah takut terkait masalah ancaman, terkait masalah hal-hal yang berhubungan dengan tim hukum, tim kuasa hukum, somasi ya, terutama somasi itu yang paling sering. Nggak usah begitu takut karena mereka sebenarnya ada batasannya juga kok. Jarang banget kita melihat ya, tim penagihan Shopee membawa nasabah ke jalur hukum, ke perdata, jarang banget. Kalaupun ada, itu pasti akan masuk berita juga sih. Nah, sedangkan kita jarang banget mendengar berita hal seperti itu. Karena ya, mungkin biayanya gede kali ya, menggugat secara perdata nasabah gagal bayar pinjol, apalagi utangnya nggak gede-gede amat. Nah, ini kan double-double boncosnya mereka. Ya, maka dari itu biasanya mereka lebih condong ke proses penagihannya aja yang membuat nasabah itu ya mau nggak mau bayar gitu. Gimana caranya mereka akan lakukan hal seperti itu. Salah satunya mungkin ya sedikit peringatan dari tim kuasa hukum kalau akan diproses secara hukum, tapi padahal kenyataannya kemungkinannya kecil sekali. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.